Hai Lovers, selamat sore, selamat bergabung kembali dalam Kapan Lagi On Air. Saat ini dalam sesi intermezzo kita akan punya tamu khusus nih. Buat kalian yang saat ini dalam perjalanan pulang ataupun masih di kantor ataupun rehat dari kegiatan setelah seharian berkegiatan, yuk gabung di Kapan Lagi. Dari mana aja nih? Saya absen dulu ya. Dari Malang ada, dari Jakarta, dari Jogja, dari luar Jawa, Bali, semua silakan gabung di sini, ajak teman-temannya juga. Dan bagian saya kali ini spesial ya, mengingat tamunya ini juga spesial. Kalau teman-teman seminggu terakhir mengikuti perkembangan berita di media sosial dan juga platform digital, ada satu film pendek yang jadi viral, yang jadi bahan pembicaraan banyak orang. Semua netizen membicarakan tentang film ini. Judul filmnya film pendek Tilik. Dan salah satu yang bikin film pendek ini viral tak lain dari tokohnya yang namanya Butejo. Nah, sore kali ini kita mau ajak aktris yang memerankan Butejo, yaitu Mbak Siti Fauziah atau yang sudah beken dikenal dengan nama Mbak Ozi. Kita mau coba ajak gabung dulu ya Mbak Ozinya. Halo Mbak Ozi. Hai, Halo Mbak Ozi, selamat sore. siang. Kok suaranya kecil ya? Aku belum buka headsetnya. Halo, halo. Saya yang kecil suaranya. Dengar, Gimana? dengar Pak. Libur Dengar, kabarnya, dengar, dengar. libur kabarnya Mbak. Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat, Sehat sehat. selalu dia. Gimana nih Mbak? Iya. Gimana nih Mbak? Ini kayaknya sibuk banget. Sibuk iter rupo. Iya. Iter rupo biar orang pada gumoh lihat saya dulu ya. Mas. Gak gumoh Mbak. Kapan Nggak lagi ini? gumoh. Kapan lagi ini Mbak? Iya. Ada sesi dengan banyak yang justru menanyakan Mbak Ozi nih. Boleh disapa dulu Mbak, kayak lovers nih dari banyak kota sudah menanti. Halo? Mungkin ada sedikit gangguan koneksi ya. Halo? Halo. Halo Mbak. Sambung. Ya, sambung. Sip. Boleh. Boleh disapa dulu Mbak, kayak loversnya nih dari banyak kota sudah menanti Mbak Ozi. Halo teman-teman, kapan lagi? Apa kabar? Sehat semua? Pandemi semuanya tetap sehat ya. Amin. Jangan Semua lupa sehat. pakai masker dan cuci tangan. Betul. Physical distancing juga ya Mbak. Gimana? Physical distancing juga, jangan lupa. Physical distancing juga, betul banget. Hindari kerumunan ya teman-teman. Betul. Mbak nih, film Tilik ini sudah 16 juta nih yang nonton nih Mbak. Oh, udah 16 loh? Reaksinya. Wah. Iya. Reaksinya ya seneng sih, seneng lah. Alhamdulillah. Berarti teman-teman senang sama karya yang sudah kita bikin gitu. Apa diapresiasi sedemikian rupa gitu sama jadi yo seneng gitu. Ya. Dan salah satu yang memang bikin film ini viral, nggak lain juga tokohnya Mbak Ozi nih, Butejo. Oh ya Mas, Semua gregetan banget dari kayaknya. dari semua postingan medsos dan juga meme yang ada di internet semua bahas Mbak Ozi. Butejonya Iya, masih. iya. Terima kasih ya teman-teman udah di notice. Gimana? Prosesnya gimana sih Mbak meramu tokoh yang begitu memorable ini dari awal, mungkin bisa diceritakan sedikit Mbak ke kayak lovers. Dari awal tuh prinsipnya aku tuh punya hobi yang agak beda gitu sama yang teman-teman yang lain gitu ya kali. Aku tuh uangnya senangnya nggak kayak uang Mas. Aku tuh sukanya memperhatikan orang. Nah kayak gitu-gitu tuh yang tak ambil ciri khasnya gitu loh setiap ketemu sama orang baru gitu. Yang tanpa disadari itu tuh sebenarnya tabungan bisnis aktingku. Jadi begitu aku ketemu naskah dan nge-breakdown si tokoh gitu, misal membangun nge-build karakter si tokoh, aku tuh langsung kayak kebayang bahwa oh ini karakter pakai si karakter Mbak itu tuh kayaknya bagus deh gitu. Nah si Budejo tuh sebenarnya tidak menunjuk ke satu person, aku tuh nge-build gitu loh, apa ya, membangun karakternya gitu berdasarkan apa dari itu tadi, dari
latar belakang sosiologisnya, dari latar belakang psikologisnya gitu, tak bangun kayak gitu ya Mas. Nah, akhirnya terciptalah tokoh Butejo itu. Jadi bukan tanpa alasan kenapa dia kok sangat apa ya istilahnya terlihat julid gitu ya, misal orang-orang menyebutnya gitu. Padahal sebenarnya enggak, dia cuman apa sih ya? Kebetulan layer karakternya tuh ada yang sama denganku. Misal kayak wong iki rodok reaktif, kalau nggak suka tuh sukanya ngomong langsung gitu kan. Nah, gitu-gitu sih yang terjadi gitu. Aku membangun karakter Butejo sampai sebegitunya gitu loh Mas. Sampai sukses bikin banyak orang gregetan, Mbak. Oh iya. Bener. Jadi ini nyebai banget soalnya Nan Butejo kayak pawake lo ya. Dari menit Tapi sebenarnya pertama- enggak kok, orangnya banyak. Orangnya baik maksudnya. Oh, dari menit pertama sudah sukses bikin gregetan. Itu berarti Iya, yang dinamik yang nyebelinya loh ya Mas. celutukan-celutukannya itu dari mana, Mbak? Dari pengalaman juga riset gitu atau memang dari tabungan Mbak Ozi sendiri tuh kayak wong sing Celutukannya. solutif gitu. Oh, celutukannya itu layer yang sama juga antara aku sama dia. Wong iki senengannya ya itu tadi kalau ada satu hal yang gak pas gitu orangnya langsung ngomong gitu loh. Nah, Dejo tuh orangnya kayak gitu juga. Kalau dia suka sama sesuatu gitu ya ngomong gitu. Kesannya tuh apa sih jadi kayak jutek gitu ya kadang-kadang. Tapi ya karakternya begitu soalnya. Ning beda nih Butejo tuh orangnya orang tandeng aling-aling. Jadi kalau ngomong kadang-kadang ceplas-ceplos. Kalau saya kebanyakan sama orang baru tuh malah pendiam gitu kan. Oh. Jadi diem dulu gitu loh kalau ketemu orang baru. Mengamati Karena dulu. karena tidak semua orang cocok dengan cara gojeknya dewe kan ya Mas. Kan ada orang-orang tertentu yang sensitif ketika gojekan dengan kayak gojekan tertentu gitu kan ya ada. Nah kayak gitu tuh yang bikin saya tuh kalau ketemu itu kesannya tuh diem serius. Saat filmnya sudah tayang pertama kali dulu tahun 2018, Mbak, reaksi keluarga sama teman-teman piye, Mbak itu? Kaget atau sudah karakternya Waktu pertama kali rilis tahun 2018. Iya. Reaksinya tentu saja ya senang-senang aja sih. Kan teman-teman saya udah biasa ngelihat saya manggung loh. Saya udah biasanya ngelihat saya beberapa kali main film, dan di beberapa film sih sebenarnya agak ada kemiripan antara satu sama yang lain ya. Itu yang bikin dititeni gitu loh istilahnya Mas. Bahwa mesti rata-rata karakter yang tak main kayak gini ono layernya yang sama gitu sih. Kayak di film pendek Unbaidah itu ya. Tapi kan kalau Unbaidah tidak ora serigid si Butejo. Jadi mau ngeyelan aja sih kalau Unbaidah. Kok koyoke wis ngelontok ngono lho Mbak ambek perane di Unbaidah karo ning Tilik. Iya. Kayaknya sih Mas Sutradara mengcasting karakter yang lumayan deket sih sama aku. Karena ya sebenarnya itu tadi layer sing podo gitu antara aku sama karakter yang termain gitu. Yang bertolak belakang, berbeda banget. Yo ya Mas ya. Aku makanya karena ya itu tadi semua orang itu kan punya sifat yang adaptatif gitu loh. Jadi setiap bertemu dengan orang baru dia akan punya cara baru juga untuk mengkomunikasikan sesuatu. Itu kan sebenarnya menjadi catatan kan ya. Jadi kalau ketemu sama orang baru tentu saja aku nggak bisa seceplos-ceplos kalau aku ngobrol sama teman-teman dekatku. Tentu saja aku nggak bisa sama gitu. Di acara rapotan wali murid anakku gitu ngomongnya disamain kayak kita lagi ngobrol nongkrong angkringan gitu kan tentu saja nggak bisa disamain ya. Maksudku justru malah kayak gitu kan sebenarnya yang secara tidak langsung itu melatih keaktoranku gitu loh. Gitu. Mbak Ozi, boleh nggak sapa dulu nih, kayak lovers sudah semua pada nyapa halo Butejo, boleh nggak sapa? Hai teman-teman, halo, ada Mas Yoga Satria, ada fans fanatik Butejo,
Terus semoga ada lanjutannya Tilek ya. Oke, nyeritain Nah, Kak itu tuh. Tejo masih murah. Ada lanjutannya nggak sih, Mbak? Itu maksudnya jangan-jangan karakter Pak Tejo, bukan. Karakter Pak Tejo lebih gede badannya dari Mas. Kalau Gimana semama Mas? kalau semama ada lanjutannya nih, Mbak, mau ya? Hah? Mau gabung lagi Ya nggak? mau aja. Mau aja. Jadi tergantung produsernya atau mau pakai saya lagi apa enggak gitu. Pasti dipakai, Mbak. Nggak ada yang bisa menggantikan Bu Tejo. Ya Allah, ya orang. Ini Mbak, Ya, ya. selama syuting nih, ada nggak adegan yang sama Mbak Osi itu harus di-take berulang-ulang gitu? Gimana? Selama syuting film Tilek ini, ada nggak satu adegannya yang dilakoni Mbak Osi ini yang harus di-take berulang-ulang? Untuk urusan teknis sih iya ya mesti. Misal kayak ambil angle-nya, next shot gitu kan. Next scene itu juga otomatis kan ini ya. Ono situasi yang ada kebutuhan yang kemudian mengharuskan pindah atau mengulang gitu kan. Nah, hal yang kayak gitu sih. Tapi rata-rata karena mungkin itu road movie ya, jadi kalau itu kan sudah di breakdown sama saudaranya. Engkau yang dijupo adegan iki kan iki ya Mbak. Karena kami sudah mempelajari naskah sebelumnya, tentu saja mempersiapkan diri gitu ya. Beda kalau misalnya kita ketemu sama naskah yang lapangan, jo aku iso waton cangkeman kayak gitu, nah itu beda soal. Masalahnya kan disiplin keaktoran itu kan dibuild dengan hal yang begitu kan. Kita ketemu naskah di breakdown dulu, bukan dalam semalam tentu saja menghafalnya. Dan ketika ketemu sama apa tuh namanya waktu take gitu, tentu saja sudah mempersiapkan diri karena aku basic kecah panggung kan. Jadi biasa gitu Mas kalau misal apa hari H gitu mempersiapkan diri jauh-jauh hari dari sebelumnya. Yo wes wayahe pentas ibaratnya gitu. Jadi beda, memang apa sutradaranya juga paham situasi itu kan, makanya begitu dipotong-potong gitu adegannya, Mbak nanti ambil dari sini sampai sini, gitu. Oke. Begitu sudah selesai dari sini sampai sini, tentu saja konsentrasinya juga situasinya akan beda ya. Dari semua dialognya Mbak, yang paling bikin Mbak Osi puas yang mana ini? Kenapa ya? Aku seneng kabeh soalnya itu, karena aku dasarnya seneng nakal. Yang paling bikin lost banget tuh kan aku senang dengan Pak Polisi sih, lucu soalnya itu. Oh, itu impromptu atau langsung dari naskahnya seperti itu Mbak? Dari naskahnya tentu saja. Jadi improv hanya diperlukan ketika kami akan selesai dengan tugasnya itu tadi loh, menghantarkan teksnya dengan benar, baru diimprov. Orang ujuk-ujuk improv ya. Kalau disetting sama bentukannya begitu sih tentu saja beda. Neng ikan konteksnya harus berada di naskah dulu loh. Jadi tetap berangkat dari naskah dengan disiplin keaktoran yang dilakukan, lantas kemudian take gitu. Nek ming los-losan bae itu tekniknya beda tentu saja. Teman-teman ketokaan mesti ono kan yang situasi begitu. Dinai lainnya gitu, kowe garek wes improve sak kayangmu. Ini yang perlu teman-teman notice gitu loh, bahwa ada disiplin keaktoran sebelumnya yang tak kerjakan gitu loh. Ya iya Mbak. Jadi orang menonton cangkeman kan itu sangat beda sekali. Sabar Mbak ya. Iya Mas, saking bersemangatnya nih aku ngobrol. Niki, kan banyak yang kemudian melihat sosok Bu Tejo ini hanya sekadar sebagai sosok ibu-ibu yang julid. Kalau Mbak Osi sendiri melihat sosok Bu Tejo ini seperti apa sih, terutama kan memerankannya ya, jadi pasti punya pendalaman sangat-sangat terhadap tokoh ini. Apanya nih, observasi gimana? Kalau Mbak Osi sendiri lihat sosok Bu Tejo ini melihatnya seperti apa, memahaminya seperti apa? Kalau aku tuh bangunnya Bu Tejo tuh tentu saja dia orang yang dari berangkat sama-sama dari nol kan. Yo wong kono, wong bayangane ya wong Delingo ngono kae, wong ning gunung. Terus masih ketawa ya ngomong gunung. Tapi maksudnya tuh itu yang terjadi ketika Tilek, salah satu alternatif hiburan mereka kan. Sebenarnya dalam rangka menjenguk orang sakit, tapi kemudian juga itu sarana mereka untuk rekreasi gitu loh, kan ketemu sama situasi baru, ketemu sama ini baru kan gitu. Mbak Osi sendiri pernah ngalami Tilek nggak sih? Pernah ikut dalam
Cilik nek numpak truk atau kutub belum pernah. Tapi kalau cilik wong gerah ya sering tuh Mas. Iya, iya, Oh, iya, betul Mbak ya, kalau gerah. tapi kalau naik truknya belum pernah. Maksudnya pilek dengan apa, itu loh, naik truk gitu loh Mas bareng-bareng. Gitu. Ngunjuk dulu, ngunjuk dulu Mbak. Oh iya, Kelihatannya oh masak habis makan sambil. kacang kayak anu. Hmm. Eh, Monggo-monggo. ini Mbak kan sekarang filmnya sudah sangat viral, terutama tokoh Butejo ini pasti Mhm. di era sekarang ini nggak bisa lepas dari media sosial ya. Pasti ada reaksi yang Mhm. datang entah itu positif entah itu negatif. Ada nggak yang salah satu reaksi-reaksi yang bikin Mbak Osi sedih? Sebetulnya maksudnya seperti ini kok jadinya seperti ini. Ada nggak yang seperti itu ya? Reaksi yang sedih itu yo anu sih, kan kita ya tadi ngulang-ulang terus aku jawabnya Nggak padahal apa-apa kamu Mbak, mesti. kan penontonnya beda-beda. Oh iya ya, penontonnya beda-beda. Jadi kami itu bikin karya tidak pernah mau apa ya, menjelekkan sesuatu atau sedang mengolok-olok seseorang gitu kan, nggak pernah ya, nggak pernah ada intensi begitu gitu loh, nggak pernah ada niatan begitu. Jadi ketika karya ini dinotis bahwa atau dilihat bahwa karya ini tidak layak untuk ditonton, karya ini tidak mendidik, karya ini sedemikian buruknya sampai dicaci, nggak penting banget buat ditonton dan orang perlu viral saja nih, kayak gitu-gitu sih yang kadang-kadang bikin aku kok sampai segitunya like komentar, kenapa gitu loh. Apakah tidak ada pilihan atau terapan kata yang lebih bijak gitu dalam menyampaikan apa tuh namanya komentarnya gitu. Nah itu sih sebenarnya aku ya seperti itu. Tapi ya tentu saja nggak apa-apa lah. Ya semua orang punya haknya ngomong kan. Semua orang juga punya background masing-masing kan. Mau apa tuh namanya mau mengemukakan pendapatnya. Jadi sebenarnya bebas. Nah yang di sini yang aku bahas untuk rakyat itu sih Mas. Tetap semangat ya Mbak. Iya Kalau apa-apa. kalau kan tadi ada yang bikin sedih, pastinya juga ada yang bikin bikin semangat Mbak Osi. Pasti ada komen-komen dari netizen atau mungkin surat pembaca seperti itu yang bikin semangat. Ada nggak yang seperti itu ya? Semuanya alhamdulillah komentarnya bikin semangat. Iya. Apa support gitu loh. Rata-rata tuh mendukung saya untuk mengerjakan karakter ini gitu loh. Dan ya ngono kuwi sih saya tuh berada di sini peran bukan arep gaya-gayaan Mas. Bukan arep golek popularitas itu bukan. Memang arep ngono mbok ning Jakarta wae melu castingan gitu kan. Nek saya kan enggak, saya kan berangkat benar dari panggung karena Mas saya semua sama seni peran gitu. Jadi tujuannya adalah jadi kalau dibilang gimana Mbak sekarang rasanya jadi terkenal ya itu ki bonus aja gitu loh aku ya. Memang saya melakukannya juga itu karena saya seneng gitu. Jadi kalau orang lain merasakan seneng, merasakan bahagia mergo nonton aku ya wis malah aneh ibadah yang lain kalau buat saya. Itu. Bicara soal tenar nih Mbak, saya perhatikan seminggu terakhir Mbak Osi kayak keliling nih, roadshow wawancara. Juga ke Jakarta Benar. juga Mbak ya? Jakarta, ini lagi di Ada Jakarta Mas. pengalaman seru nggak selama roadshow seminggu ini gitu? Wah gila sih. Jakarta keras. Serius, Jakarta keras. Industrinya sungguh berjalan sedemikian rupa ya. Dari satu waktu ke waktu yang lain nggak diberi jarak gitu loh, hanya untuk bernafas gitu seolah-olah ya. Ning yo mungkin karena ritmenya saya yang beda juga kan ketika di Jogja ketemu sama waktu sing proper jadi sak durunge mangkat latihan ki nyepake opo sak durunge apa sebelumnya kita melakukan aktivitas itu bersiap-siap dahulu ngopi dulu gitu punya waktu bahkan untuk istirahat untuk diri sendiri. Nah kadang-kadang di sini tidak terjadi. Nah aku sih belum ngono. Nah, Mbak Osi sendiri kan juga sudah membintangi nih beberapa film panjang, salah satunya mungkin Bumi Manusia, ada di Pencari Hilal, Talak, seperti itu ya Mbak ya. Sebagai aktor profesional ini Mbak, harapan Mbak Osi
cita-cita ke depan ini seperti apa? Apakah ingin menggeluti terus film pendek atau kalau ada tawaran lagi jadi bintang utama di film panjang mau langsung diambil? Cita-cita kedepannya tetap produktif aja. Kalau saya gitu sih mas. Apapun karakter yang mau dimainkan, semuanya punya tingkat kerumitannya masing-masing, semua punya tantangannya masing-masing. Jadi luweh apa ya? Apapun ya, maksudnya karakter apapun ya. Karena kan istimewanya adalah kita nge-build karakternya kan, kita membangun karakternya. Dari situ kemudian kita jadi belajar banyak. Nah, aku sih begitu ya. Dengan melakukan observasi sendiri, dengan baca-baca gitu misal. Itu mesti ono value-ne luweh ngono lho Mas, value-ne beda gitu loh. Nilainya tentu saja beda gitu loh. Wis sing tetap tak senengi sejauh ini, kenapa kemudian aku sangat senang sekali sama sinetron. Itu Mas. Kalau dari perspektif Mbak Osi sebagai seorang aktor nih, kekuatan film pendek itu apa sih Mbak? Mungkin banyak yang penonton ini masih taunya film tuh film panjang gitu ya. Sementara ada banyak medium seperti film pendek, film dokumenter. Kalau dari film pendek, kekuatannya apa sih menurut Mbak Osi? Kekuatannya ya justru malah dengan durasi yang sekian, itu pesannya kudu sampai. Itu bedanya. Iya betul. Tapi kan itu saja kan, karena dengan durasi 1 jam tidak bisa disamakan dengan durasi 30 menit. Tentu saja tidak bisa disamakan dengan durasi 15 menit gitu. Treatmentnya tentu saja berbeda. Aku sebagai aktor ngomong kan PR kan apa ya, disiplin aku kerjakan adalah keaktoran. Jadi kalau teman-teman mau lebih tahu soal bagaimana cara karakteristik film itu dibentuk, mungkin bisa bertanya sama orang yang punya kapasitas tersebut gitu loh. Ya mungkin cah sineas yang berkali-kali nggak film gitu kan, mungkin Anita ini. Nah aku ini tetap itu sih. Yang Anita ini ya mergo ya tentu saja durasinya memang tidak sepanjang film panjang. Nah aku pesannya kudu tekan itu membedakan. Film Tilik sekarang masih terus didiskusikan nih Mbak di media sosial, di banyak media, dengan beragam topik juga. Harapannya Mbak Osi sendiri dengan masih terus dibahasnya film Tilik ini apa? Teman-teman di daerah lebih mau untuk bikin satu karya yang isunya itu ora sah isin lek halam Mas istilahnya. Nggak usah malu bahwa ini kan kok isunya kayaknya receh banget ya, dalam tanda kutip ya, kok nggak penting banget sehari-hari. Justru malah kadang-kadang yang sehari-hari itu yang tidak pernah kita perhatikan dengan benar, itu yang bikin apa, yang bikin punya cara pandang beda gitu, sudut pandang yang beda. Mungkin itu sebetulnya kenapa kemudian Tilik sangat bisa didiskusikan dengan latar belakang beragam, mulai dari wong sosiolog, mulai dari wong apa tuh namanya, secara psikologis bagaimana melihatnya, mulai dari apa ya, apa tuh namanya, cah milenial, cah enom bahkan tentu saja jadi menarik gitu loh Mas. Oh judul yang hanya sehari-hari yang jarang kemudian kita perhatikan, juga value yang beda. Yang patut disyukuri memang dengan viralnya film Tilik ini nantinya jadi makin banyak diskusi, terus jadi hikmah yang baik buat perfilman, buat juga penonton gitu ya Mbak ya. Amin ya benar Mas, semoga ya Mas ya. Di balik viralnya film ini juga kayaknya Mbak Osi ini dapat kado istimewa nih. Dinotis sama Bang Joko Anwar. Iya ya. Ya tenang sih. Yo nek aku ki anu. Karena kan beberapa kali sudah pernah terlibat sama sutradara yang beda. Aku ki di sutradara ini masih beda-beda Mas. Nah, yo lucu wae. Beda gimana? Gimana? Bedanya gimana? Beda-beda tentu saja. Treatmentnya Mas Hanung tentu saja berbeda dengan treatmentnya Ismail Basbet gitu yang udah pernah nyutradaran saya. Treatmentnya kalau dulu aku ini campur ya, panggung juga ya. Treatmentnya Mas Gunawan Marianto, Mas Indil tentu saja berbeda dengan treatmentnya Mbak Naomi Srikandi gitu. Pun dari satu film ke film yang lain, dari satu pertunjukan ke pertunjukan yang lain akan tetap beda kan treatmentnya.
Lek Mas Joko Anwar ki beberapa filmnya soalnya aku seneng. Dulu seneng ket zaman Janji Joni. Oh, Tapi ya baca film apa aku ya? tak titeni. Oh, lucu ya gitu iki masing Linggarap. Sampun Biyen diajak ngobrol belum, Mbak? Sudah dalam ada obrolan mau diajak film apa gitu, bocoran dikit-dikit gitu. belum. Kalau kalau mau bikin proses satu karya tuh saya mau baca dulu naskahnya, Mas. Yang penting tuh naskahnya. Naskahnya Oke. tentang apa, kita mau bicara apa sih, mau ngomong apa sih, isunya apa sih, penting nggak ya kira-kira ketika kita mau bikin satu karya ini gitu kan. Bicara Aku soal itu Mas. bicara soal naskah nih, Mbak. Kalau seumpama ada sebuah film, tawaran film nih, kira-kira naskah seperti apa sih yang jadi dambaan atau idamannya Mbak Ozi? Film yang seperti apa? Film sing kaya piye yo? Aku ora tau milih Mas, aku ki wonge gelem Mas. Suka bersyukur. Pasti akan munculkan perspektif baru, itu mesti. Perspektif Sama-sama sama-sama genrenya drama. Dengan dengan isu yang sama, misalnya adalah masalah keluarga pun, kui mesti memunculkan hal anyar. Nek kanggoku gitu ya. Sama-sama film genrenya fiksi gitu. Pun itu juga tetap punya harus ada value baru. tetap punya beda. Oke. Sekarang sedikit menepi dari karakter Butejo nih, Mbak Ozi sendiri kan sekarang sudah lebih populer dari medsos saja, sudah followernya sudah sangat Bukan banyak. populer, masih dikenal sampai Makin banyak dikenal, makin banyak orang tahu tentang Mbak Ozi dan ingin ikut di medsosnya Mbak Ozi. Perubahan apa sih yang sangat langsung terasa drastis sekarang dengan makin dikenalnya Mbak Ozi? Saya dikenal orang banyak gitu. Biasanya belum. Biasanya ki lewat gitu, biasanya jalan-jalan ya jalan-jalan aja gitu. Kayak kemarin Bantul hadir ya. Kayak kemarin gitu pas waktu aku mau ke Jakarta nunggu hasil KPK kan. Itu cah pegawai coffee shop iki bisik-bisik kan dari jauh. Aku lagi Skype-an gitu. Terus batin kok mbak ketokin dulu ikini terus kepono sing salah gitu. Terus begitu tak bayar begitu mau bayar mbaknya langsung bilang mbaknya jadi Butejo ya, iya saya boleh minta foto mbak, oh ya boleh. Dari tadi dari tadi ngeliatin saya terus akhirnya aku ngobrol loh mbak, padahal aku udah ngobrol-ngobrol enggak mbak, soalnya aku pengen minta foto tapi takut ganggu gitu-gitu sih yang lucu aku. Udah lebih banyak orang pengen foto bareng nih mbak ya. Tapi saya sebenarnya agak khawatir. Khawatir kenapa mbak? Tidak disantet. Gojeknya keren banget ya, tapi serius. Wong api rajin ibadah, orang iso kena santet mbak. Oh iya mas yo, ya udah aku tak mempertebal iman aja. Iya. Nah ini mbak, ada bocoran film baru nggak? Ini saya baca aja sih. Katanya bakal ada film panjang bersama Yuning sama Yusam, betul nggak itu? Iya, iya ditunggu aja. Saya nggak mau spoiler, nanti produsernya marah. Tapi memang bener mau ada film panjang ya berarti ya? Mau ada, rencananya begitu. Asik. Dan besok November baru take-nya. Jadi ya didoakan saja ya teman-teman. Asik. Yuk kayak lovers, nanti Mbak Ozi ini sudah siap dengan satu proyek baru, film panjang, nantikan ya. Itu, siap. Terus kalau bicara lagi tentang popularitas nih Mbak, selain memang sudah banyak yang sudah pingin foto, itu menurut Mbak Ozi sendiri mendukung karir Mbak Ozi nggak dengan makin populer ini? Bakal makin tenang berakting atau makin banyak ekspektasi seperti itu, kepikiran seperti itu nggak ya? Siapa mas? Gimana? Dengan makin populer seperti ini, dalam karir Mbak Ozi sendiri makin merasa terbantu atau justru makin terbebani enggak? Sih ya. Saya beberapa tuh agak terganggu dengan misal itu sebagai Butejo hanya karena penyinyirannya gitu. Tanpa kemudian melihat bahwa saya nge-build karakter ini ya. Saya membangun karakter ini bukan
bukan dengan tujuan itu gitu loh. Jadi kalau cuman sampai pada kenyinyirannya tuh aku rodok menyayangkan. Iya, lek gue konco-konco tadi tenang ya wis ora apa-apa gitu. Tapi sebenarnya itu tadi, karena pesan saudara memang si Butejo ini bukan orang yang antagonis sebenarnya. Dia itu karakter tersendiri gitu, berada di lingkungannya. Nah, itu sih Mas. Betul. Ini Mbak ada pertanyaan juga nih dari netizen. Dengan pendalaman yang sedalam itu dan kesuksesan untuk memerankannya sampai sesukses itu, ada yang sampai terbawa ke kehidupan sehari-hari nggak sih? Enggak ada. Detail-detail dari Enggak Ibu ada. Tejo ini. Kalau masa ketemu saya mesti situasi orang yang beda. Orangnya beda ya. Mesti cenderungnya orang yang ketemu saya tuh orang yang pendiam, kelihatan serius. Kalau kembali terus kemudian ke karirnya Mbak Ozi ini, kalau ada aktor atau aktris yang ingin Mbak Ozi untuk beradu akting dengannya, kira-kira siapa ya? Jawaban terserah Mbak, orang betul salah. Aku sapa wae jane geleman Mas. Sing aku kepethuk jenenge Mas Nicholas Saputra. Sinten Mbak? Aku ki jane gelem karo sapa-sapa wae ning aku ki rong tau kepethuk karo Mas Nicholas Saputra. Oh, Nicholas Saputra. Nanti coba belum pernah tahu loh aku orangnya. Coba nanti ya iya kan ya. Oh, masa ya kita bayangannya mau ketemu Donald Trump gitu kan ya enggak. Kenapa? Lucu aja. Yang dikagumi dari sosok Mas Nicholas Saputra apa Mbak? Soalnya dia cool banget sih. Apa ya? Termasuk di keaktoran tuh aku justru malah sangat ngelingi dia itu waktu dia main Gi. Oh, okay. Film Gi. Dia main Gi. Daripada Rangga di ADC yang dia aku itu jenesu loh Mas Niko. Aku main Gojek. Nanti dilihat sama Mas Nis. Ya, semoga dinotis sama Mas Niksap habis ini, guys. Jangan Mas Niksap. Nanti gila sama saya. Kalau film Indonesia sendiri, Mbak, ada yang mungkin Mbak Ozi sangat sukai, supaya Kalover juga penasaran, ada ternyata film Indonesia seperti itu. Oke, Mas. Kenapa Mbak? Kenapa? Aku ki seneng film Indonesia ki apa ya? Ya itu tadi Janji Joni salah satunya. Terus ada film pendek, ada yang gila di kota ini. Oh iya iya. Nah itu teman-teman Mas Bergas Banu Teja, lumayan itu. Lumayan ya, kayak bisa main bikin film aja. Mengko di rumah Mas Bergas lho Mbak. Mas Bergas, aku main ning kono piye to Mas iki. Main bawa si Dek ning kono. Itu aku naskahnya soalnya senang. Ceritanya senang. Terus bahagia. Aku senang Pengabdi Setan aku juga senang. Janji Joni aku juga senang. Berbagi Suami itu aku suka. Berbagi Suami, Tokoh asik, itu pop lah, populer ya. Tapi yo senang aja. Nah, Kalover sudah ada berapa rekomendasi tadi? Berbagi Suami, Janji Joni, Pengabdi Setan, Gi, banyak loh. Silakan ditonton. Cari DVD-nya boleh atau nonton di layanan streaming. Memang secara legal ya, teman-teman. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong itu Mbak, salah satu yang menarik dari Mas Sutradara, Mas Wahyu Agung, bahwa film-film ini kemudian di-upload di YouTube supaya menjangkau penonton yang lebih luas, serta juga bikin penonton lebih sadar bahwa kita perlu nonton secara legal dan cintai Indonesia. Kalau Mbak Ozi sendiri, harapannya seperti apa sih kepada para penonton lah gitu? Jadi teman-teman, yang perlu diketahui bersama adalah membuat satu karya dalam bentukan film ataupun panggung gitu tuh itu membutuhkan tenaga dan energi. Setiap orang yang datang itu istilahnya direwangi
bahkan ya direwangi orang kanan gitu. Direwangi untuk apa tuh namanya mengatur hidup sedemikian rupa ketika tahu bahwa film ini itu bakal laku atau tidak benar-benar dia nanti dapat fee secara jasa profesional. Dengan kalian menonton legal itu bentuk penghargaan terhadap mereka yang sudah memberikan energi dan waktu mendedikasikan hidupnya untuk mengerjakan sesuatu, maka tontonlah secara benar. Jadi jangan bacaan gitu Mas. Itu membentuk mentalitas bahwa ya itu tadi menghargai wong yo gitu. Nah, itu dengar tuh kalau Terpencil kerja keras orang lain gitu. ada pesan bagus dari Mbak Ozi, hargailah perjuangan para sineas, termasuk di dalamnya cast, kru semuanya dalam ciptakan film, membuat film 15 menit itu perjuangannya juga ternyata nggak mudah. Geteh itu, ya itu geteh gitu. Meski film pendek pun krunya juga banyak. Berapa Mbak krunya film Tili ini Mbak? Kalau boleh tahu. Waduh, aku kurang ngitung Mas. Coba tanya produsernya aja deh. Lebih Oke. Ini satu lagi ada pertanyaan yang menurut saya menarik dari netizen juga, ini dari Galovers. Dengan sekarang viral karena sosok Butejo, ada kekhawatiran nggak Mbak ketika nanti main film baru, entah itu film pendek atau film panjang itu, yang sing didelok itu Butejo terus, enggak? Enggak, aku nggak khawatir karena kenapa harus kenapa harus sibuk sama komentar orang kan kadang-kadang. Ya pokoknya dilakukan dengan benar, dilakukan dengan tentu saja tidak main-main, dilakukan dengan kesungguhan, kekhusyuan gitu. Monggo teman-teman saja yang menilai. Pun kalau masih ke bawah-bawah, ya aku nggak kayak Butejo sih Mbak, ya nggak bisa juga gitu. Konteksnya kan saya tetap bagaimana menunjukkan seorang aktor tunggu main GWKB, jadi ya sudah diterima gitu. Ini ada pemilik akun Iklimah ini Mbak, malah izin nih, kalau dibuat skripsi boleh nggak? Boleh, dihubungi aja Vihara Vacananya. Itu memang sangat bisa dilihat berbagai sudut pandang sih Tile itu sebenarnya. Kan nek aku ki sebenarnya Mas, justru malah yang tergelitik gitu. Sifat dasar manusia itu kan salah satunya adalah iri dan dengki kan. Ya kan. Betul harus dijaga supaya nggak iri dan dengki. Pertanyaannya adalah ketika melihat Tile, lalu kemudian ini syukur-syukur ya, kan tentu saja semuanya balik sama orang-orang masing-masing ya. Ada yang merasa bahwa ternyata nyebelin juga ya jadi omongan orang, atau ternyata kok aku mirip sama Butejo ya, aku nggak mau nyinyir. Atau aku ternyata tipikal putri yang senangnya ngompor-ngompori. Nah gitu-gitu tuh yang mudah-mudahan tuh jadi teman-teman bisa punya nilai baca lebih gitu dari film ini. Jadi jangan sampai berhenti situ aja gitu. Betul. Ini sudah saatnya kita masuk dalam sesi. Kami punya kado ini buat Mbak Ozi nih. Oh iya. Kalau wawancara sudah banyak ya, sudah banyak diwawancara di banyak tempat. Kami sudah tahu nih detail-detailnya proses kreatif Mbak Ozi dan tim untuk menghadirkan sosok Butejo. Tapi ini netizen ini nggak pernah puas dengan sosok Butejo. Kangen terus nih Mbak. Kangen terus. Ya Bu, didoain mudah-mudahan Tileknya ada lagi. Amin. Ini Pak ya. Kita kan beri sekitar 5 challenge. Nanti bisa ada yang perlu dijawab, ada yang harus diaktingkan gitu ya. Sudah siap Pak? Dilakukan ya. Iya, betul. Oke, boleh. Butuh waktu persiapan dulu, makan kacang atau minum air dulu? Enggak, langsung aja. Sudah ditungguin sama tim di luar itu. Oke, yang pertama nih, kalau Butejo punya akun media sosial, kira-kira profil picture-nya seperti apa? Terus jenis-jenis postingannya kayak apa? Siapa saya menang?
Bejo ki nek duwe akun sosial mesti sing diceritake adalah kahanan kampungnya, Kenapa Mas? Kenapa? terus keadaan kampungnya, Oh, keadaan kampung. terus kegiatan-kegiatannya dia sama teman-temannya, terus terutama bojone karena dia proud banget ya sama bojone. Dia bangga banget sama bojone yang mau jadi lurah. Terus apalagi ya? Mungkin kalimat-kalimat singgung atau rada sarkas ngono. Kata sinis ngono. Nek profil Pokoknya media picture-nya, Mbak. Profil profil picture-nya. picture-nya anu gambar mas-masan. Waduh, duh. Niki Butejo nopo toko emas niki. Nah, justru malah karena dia mau ngasih lihat bahwa dia berjuang sampai segitu kerasnya, makanya emasnya kekumpul semua. Oke. Itu Eh, coba peragakan Mbak atau coba aktingkan gimana sih ekspresinya Butejo saat tahu ada informasi baru di internet. Koyo-koyo nih, waduh, ngantuk gitu. oke. Sorry mas. Aku kesel tenan mas ya Allah, Jakarta keras. Nggak Maaf apa-apa, mas. santai. Kalau ekspresi Butejo itu seperti apa sih Mbak kalau nemu hal baru Berita. di internet? Katakanlah berita terbaru tentang dia. Berita tentang dia tuh apa ya? Satu aja ya. Ya, ekspresinya Mbak, diaktingkan ya. Lha ta. Nyar meneh iki. Jarine wingi batu motor. Kok yo PCX saiki. Tukune Vespa. Kok yang asine mesti lekrek. Kita beri tepuk tangan dulu. Itu Film pendek lanjutannya Tile ini. iya. Yang ketiga, kalau Butejo ke pasar ini, kira-kira bakal nawar nggak, nggih? Kalau nawar, itu bagaimana cara menawar barangnya? Jangan salah loh, sekarang pedagang pasar itu juga punya trik loh buat ngomong sama ini, buat ngomong sama pembelinya. Jadi kalau misal nawar gitu ya, Nggih. Bu, pinten Bu, gitu. 50.000 Mbak, Mbok 20 mawon, sing 20 sing iki lho Mbak, juga ya sing luwih murah. Tadi jelas ora mungkin iso nawar kuwi. Aku banget aku. Oh, pedagang pinter-pinter. Jadi gimana Mbak kalau Butejo nawar? Pengen tahu nih netizen. Gimana? Piye kalau Butejo nawar niku kira-kira tekniknya bakal seperti apa? Oh iya. Mbak, iki piro ya brokoline ya regane ya. Anu Bu, niki 8.000. Hah? Kok 8.000? Lek tuku wingi ming 3.000 Mbak aku jenenge murahe kene. Oh ning koyo ngene wae ning kono wae regane 5.000 kok ora ada dilarang menang-menangan iki wong sugih, duite turah-turah ning aku tetep milih ya. Barang iku dhewe sing murah ya to. Nek iso murah kenapa ora murah? Nggih, matur nuwun, kita beri tepuk tangan. Ya. Terima kasih ya Mbak Ozi atas kesempatannya. Sama-sama. Ini ada juga Sama-sama. banyak terima kasih dari KL Lovers atas kesempatannya mampir di kapan lagi. Mungkin kedepannya nanti bakal ada wawancara-wawancara lagi atau ada film-film lagi. Jangan ragu untuk kabari kami ya Mbak. Iya. Sukses selalu untuk karirnya. Amin. Buat kapan lagi juga ya Mas ya. Matur Sukses nuwun, selalu. salam sehat selalu Nggih. buat keluarga. Iya, sehat selalu Mas. Nggih. Iya. Nah, kalau Lovers, jangan lupa untuk terus ikuti kapan lagi on air. Dan nanti kalau ingin lihat rekaman wawancara ini, bisa dilihat di Instagram kapan lagi ataupun di akun YouTube atau videonya. Kita sampaikan salam sama-sama yuk buat Butejo alias Mbak Ozi. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Matur nuwun.